Halo, bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Oke, adik-adik sekalian ya, ataupun siapalah itu, saya nggak tahu. Kali ini saya akan memberikan sedikit saran, informasi ataupun tips apa sih penyebab kegagalan dalam penerimaan seleksi tes TNI ya. Ada banyak faktor sebenarnya yang menyebab kegagalan. Karena tidak sedikit juga banyak pelamar yang sudah daftar tapi akhirnya gagal. Mungkin itu terasa sakit bagi kalian sendiri maupun fisik ataupun mental juga kan. Ya kenapa saya bilang sakit secara fisik? Karena kalian ngantri itu nggak sebentar ya, pasti lama. Kenapa mental? Karena kalian juga berasa, aduh kenapa kok saya bisa gagal gitu kan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan apa aja sih yang biasanya menjadi penyebab gagal dalam tes TNI ya. Ini khususnya untuk yang bagi pemula atau yang baru daftar ataupun yang sudah sering daftar. Jadi kalian bisa koreksi. Karena dalam penerimaan seleksi tes TNI ini banyak sekali yang daftar ya. Jadi bukan hanya kalian, ada ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan. Ya karena keterbatasan jumlah penerimaan juga hanya sedikit gitu. Misalnya Bintara 2015 saja cuma 200 sekian, sedangkan yang daftar ada 4.000 lebih. Berarti yang gagal ada berapa coba? Nah, selain keterbatasan yang diterima, faktor ketidaktahuan dan strategi ya, tepatnya strategi dalam mendaftar, dalam tes ataupun teknik dan segala pun yang harus dipersiapkan. Kadang orang daftar hanya coba daftar aja, ya emang boleh sih hoki-hokian, tapi mungkin yang bilang hoki-hokian itu sudah mempersiapkan tesnya dengan matang. Jadi kalau yang belum siap, mending kalian belajar dulu aja, nggak apa-apa, sisain satu tahunnya untuk mempersiapkannya. Nah, daripada banyak lama, langsung aja kita ke permasalahannya ya. Di sini saya punya 6 poin yang sangat penting ya. Mungkin bisa jadi koreksi ataupun informasi buat kalian ya. Jadi apa aja sih yang bisa menyebabkan kegagalan? Poin pertama adalah ketidaktahuannya informasi yang akurat. Apa sih maksudnya? Jadi ini biasanya di dalam seluruh tes ya tepatnya. Ya mungkin pertama dari administrasi. Kalian nggak menyiapkan dengan penuh ya syarat-syarat seperti kartu keluarga, KTP, ijazah, rapot, surat-surat yang lain, dan kelengkapan yang lain, dan apa aja syarat-syaratnya. Ya seperti cara pakai bajunya, terus olahraga dari jasmani apa aja yang dites, psikotes juga apa aja. Itu adalah salah satu faktor yang sangat fatal yang bisa menyebabkan kalian gagal. Kenapa bisa begitu? Ya logikanya gini aja, kalian daftar tapi nggak tahu apa aja yang akan diuji. Jadi sama aja kalian kalah sebelum berperang. Jadi lebih baik kalian berkeringat dulu, usaha, baru kalau sudah siap daftar. Jangan asal belum mempersiapkan apa-apa, nanti ketika mengikuti tes kalian hanya bertanya, bro ini apa sih, gimana, gimana. Nah itu juga kadang orang yang ditanya juga merasa risih gitu kalau kalian sering menanya. Ya mungkin ini masukan dari saya, kalian harus latih dulu lah. Jadi carilah informasi yang tepat dan akurat. Ya mungkin kalian bisa cari di banyak sih informasi di Google, atau mungkin langsung aja lah ke orang-orang di Kodim ataupun di tempat Ajendam ya. Ya kalau mau ya silakan kalian bisa subscribe channel saya di IAK /strip tips lulus TNI. Di sana mungkin akan saya berikan informasi-informasi penting ya. Jadi buat kalian jangan ragu untuk mendaftar, belajar dulu, pasti kalian akan lulus dengan nilai yang baik. Nah, poin kedua adalah lulus tetapi tidak lolos. Kenapa bisa disebut lulus tapi tidak lolos? Kalau lulus itu adalah memenuhi persyaratan atau memenuhi nilai yang telah ditentukan, itu baru namanya lulus. Tapi kalau lolos adalah lulus dari penyaringan seluruh peserta ya. Jadi belum tentu orang yang lulus itu bisa lolos. Contohnya seperti ini, ada 5 orang peserta. Nah, salah satunya adalah kamu ya. Kamu bisa push up 35 kali dalam waktu 1 menit ya, itu bagus juga. Mungkin nilai kalian sudah 7 ke atas ya. Tapi sedangkan yang 4 yang lainnya push up bisa 40 kali, 41, 43, nah itu nilai 100. Kalian memang lulus dalam tes karena sudah mencapai nilai standar ya, 7 ke atas itu 35. Tetapi
yang 4 orang sisanya ini nilainya lebih bagus dari kalian. Jadi yang berhak untuk lolos adalah yang 4 dan kalian gagal. Nah, itu dinamakan lulus tapi tidak lolos. Jadi buat kalian, latihlah yang keras, yang rajin agar bisa lolos. Jadi nggak sekedar lulus. Oke bro. Poin ketiga adalah salah teknik. Nah, kebanyakan salah teknik ini terjadi di tes jasmani. Contohnya apa? Contohnya kalian melakukan gerakan pull up. Kalian pull up dalam waktu semenit hebat, bisa 14 kali ya. Tetapi mengayun lah, kakinya nggak lurus, kakinya goyang-goyang. Nah, itu bisa jadi faktor salah teknik. Walaupun kalian sudah pull up 14 kali, tetapi panitia mungkin hanya menghitung beberapa kali yang kalian melakukan push up sempurna. Nah, jadi perlu dipahami semua buat adik-adik. Kalau kalian ingin melakukan tes jasmani, kalian harus pahami dulu tekniknya. Jangan asal latihan, udah capek, buang tenaga, buang waktu, pas waktunya tes kalian malah salah gerakan. Jadi mungkin saran dari saya, lihatlah video-video saya yang sebelumnya, itu bisa membuat rekomendasi ataupun pelatihan buat kalian supaya kalian bisa lulus dengan teknik yang benar ya. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda, karena waktu itu nggak bisa balik lagi ya, apalagi usia. Karena pendaftaran TNI batasnya 21 sekian tahun lah. Kalau nggak percaya silakan lihat di website resminya. Oke, selanjutnya adalah, sebenarnya ini konyol ya, tapi sering terjadi juga adalah nyontek. Kenapa sih orang bisa berbuat nyontek? Karena dia tidak bisa dan tidak percaya diri ya. Kebanyakan orang ini nggak percaya diri, pesimis, akhirnya mending saya lihat aja punya teman. Itu sebenarnya salah, karena dalam tes TNI kalian harus mempunyai sifat percaya diri dan berani ya, berani mengambil keputusan tepatnya, bukan berani sok-sokan. Nah, kalau kalian nyontek dan ketahuan, itu sangat fatal sekali. Kalian akan langsung ditegur, diambil kertasnya, mungkin disobek, diberikan berkas-berkas administrasi yang telah kalian berikan, dan akhirnya dipulangkan atau KO, knock out ya. Jadi kalian gagal tapi tanpa perjuangan. Itu salah kalian sendiri. Kenapa kalian menyontek? Oke, poin kelima adalah nyogok. Kenapa sih orang bisa nyogok? Karena ini kebanyakan di orang tua ya. Orang tua mungkin nggak percaya kemampuan diri anaknya. Nah, mungkin orang tua sangat bangga ya anaknya menjadi seorang anggota, tapi janganlah pakai cara yang nggak benar ya. Nyogok itu adalah salah satu perbuatan KKN ya. Jadi walaupun kalian sudah diterima di pendidikan, tetapi kalian ketangkep ya karena masalah nyogok ini, kalian akan langsung dikeluarkan. Juga mungkin hukumannya sangat berat, mungkin pidana juga bisa, karena sistem nyogok ini termasuk korupsi ya. Yang mau korupsi ke petinggi-petingginya ataupun diri kalian yang melakukan praktek korupsi. Jadi saya ingatkan, jangan sekali-sekali nyogok, karena pendaftaran TNI ini benar-benar gratis. Silahkan buka websitenya, daftar online, persiapkan administrasi, persiapkan tes jasmani, psikotes dan lain-lain, dan lakukan sebaik mungkin. Kalian pasti akan lulus dengan nilai yang bagus juga. Jadi nggak sia-sia perjuangan kalian, karena segala sesuatu yang kalian perjuangkan dari bawah dan berhasil di atas, itu akan manis hasilnya. Beda dengan nyogok, mungkin masa depan kalian nanti akan banyak masalah, maupun dengan keluarga kalian ataupun dengan pihak-pihak yang lain. Jadi jadilah diri sendiri ya, dan juga warga negara Indonesia yang baik, karena sekarang Indonesia lagi kritis orang-orang baik. Oke bro, semangat. Nah, poin terakhir adalah berpenampilan cuek ya. Kenapa sih ini bisa jadi masalah? Ini sangat bermasalah sekali. Jadi ketika kalian masuk ke kesatuan, maupun masuk ke Korem ya, buat daftar TNI AD, Lanal di Angkatan Laut ataupun Lanut, kalian harus berpenampilan yang sangat sopan ya. Ya kalau bisa rambut jangan gondrong lah, cukur lah sepantasnya. Cara berpakaian juga jangan compang-camping, jangan dikeluarin, masukin lah yang rapi. Sepatu juga yang pentopel harus disemir dulu ya biar bersih, kumis cukur dan lain-lain. Nah, jadi kalian harus rapi. Jangan lupa pakai parfum ya, karena aduh, saya juga kalau waktu dulu daftar ada yang bau, itu sangat terganggu. Jadi kalian jangan mengganggu orang lain juga ya, dengan cara kalian persiapkan diri dengan baik lah, walaupun dari bau-bauan, cara berpakaian dan bertutur kata ya, yang sopan ya. Karena dari sekian ribu peserta, kalian kan bergabung bersama. Jika kalian lulus, mungkin salah satu atau salah banyak juga ya dari teman-teman kalian yang beribu-ribu itu akan jadi teman kalian dalam satu peleton ya. Jadi seumur hidup istilahnya, itu adalah sahabat-sahabat kalian. Jadi baik-baiklah dengan mereka, karena mereka yang akan menemani dan membantu kalian di kemudian hari. Karena teman sejati itu benar-benar ada, jadi nggak cuma hanya di dongeng. Oke bro, jadi mereka nggak akan lupa sama kalian. Mungkin 6 hal tadi ya, atau 6 poin tadi yang saya telah jelaskan bisa mewakili
perasaan penasaran apa aja sih yang bisa menyebabkan kalian gagal dalam tes ya. Ya mudah-mudahan informasi saya ini bermanfaat bagi kalian. Ya apabila dirasa bermanfaat silahkan like videonya, share ya, karena banyak juga yang mau tahu kan, jadi bukan kalian doang. Jadi jangan pelit ilmu, karena ilmu itu kalau bermanfaat itu kalau kalian bisa memberitahu ke orang lain, jadi nggak disimpan sendiri. Ya mungkin cukup sekian. Jangan lupa follow juga Instagram saya di @iksanagusuma atau @anggelmaster. Dan mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya juga hanya manusia biasa. Saya Iksan Agusuma. Sampai jumpa. Please subscribe my channel and stay healthy with calisthenics.